Assalamualaikum, kembali bersama saya Ayu di podcast SIS Suara Ibu Situbondo. Di sini kami berbagi inspirasi dan berbagi motivasi. Telah hadir di studio kami ada Mbak Ina dari Pokja 4. Assalamualaikum Mbak Ina. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Ya, karena tamu kita hari ini dari Pokja 4, tentu pembahasan kita tidak akan jauh dari ranah kegiatan di Pokja 4. Nah, untuk Mbak Ina, Pokja 4 sendiri di PKK Kabupaten nih Mbak. Program prioritas dari Pokja 4 untuk tahun 2025 itu apa sih Mbak? Mbak Ayu, untuk kegiatan kita yang pertama itu pola pengasuhan positif. Yang kedua itu advokasi dan sosialisasi tentang STBM. Ya, terus yang ketiga itu ruhani si berkat, dan yang paling utama itu adalah penurunan stunting. Yang paling utama di kegiatan Pokja kita. Untuk pola pengasuhan positif sendiri, Mbak Ina, PKK Kabupaten itu sudah melakukan kegiatan apa untuk program ini? Ya Mbak Ayu, pola pengasuhan positif kita kemas dalam mini FGD ya. Kita undang beberapa guru RA, kita angkat sebuah topik dan kita pelajari bersama-sama. Dari hasil pertemuan itu, apa yang dititik beratkan dari hasil mini FGD di pola pengasuhan positif itu Mbak Ina? Gini ya, rata-rata itu anak seusia TK itu sudah kecanduan gadget, dan itu sangat susah sekali. Ya benar-benar. Memang kebanyakan seperti itu. Bahkan anak saya pun pernah melewati fase ketika buka mata itu yang dicari bukan orang tuanya, tapi handphonenya. Bener Mbak Ayu. Cuman masih bisa ditanggulangi dengan kehadiran sosok orang tua di situ. Iya. Ya, Mbak Ina setuju ya dengan yang seperti ini? Setuju. Biasanya dari hasil mini FGD itu tips apa Mbak yang didapatkan yang sekiranya bisa diterapkan untuk anak-anak mengurangi kecanduan gadgetnya? Biasanya ini dikasih jam ya. Kayak kita sebagai orang tua itu untuk ngasih waktu ke anak buat main HP itu misalnya satu hari cuma 1 jam, atau tiap minggu dikasih HP itu waktu hari libur aja. Hari libur aja, itu Iya, pun dibatasi. Ya? Iya, agar tidak kecanduan. Ini Mbak Una juga sempat ini loh menyarankan untuk kembali mengenalkan permainan tradisional kan ya waktu itu ya. Karena sudah banyak permainan tradisional yang ditinggalkan saat ini. Padahal zaman dulu tuh banyak banget ya Mbak Ina. Iya, banyak sekali. Dakon, ada apaan nih? Gobak sodor, tempur. Bener. Mbak Ina dulu suka main juga ya? Iya. Main apa nih Mbak Ina bisa? Bekel. Oh, main bentel itu. Ya, paling susah kalau udah merdeka tuh ya. Iya. Nah, selain pola pengasuhan positif nih Mbak Ina, tadi sempat juga menyebutkan bahwa STBM. Ya. Nah, itu seperti apa nih kegiatan yang sudah digelar? Kita itu mengundang 5 desa yang sangat berisiko ya. Yang berisiko kita undang ke sini, kita diskusi permasalahan apa yang terjadi di desa yang diundang ya. Kita carikan solusi, kita diskusi bareng-bareng. Dari hasil diskusi itu, kebetulan waktu itu kan saya juga hadir ya. Ada beberapa keluhan dari bapak-bapak kades kalau banyak sebenarnya fasilitas-fasilitas pendukung yang sudah disediakan untuk STBM. Benar. Sayangnya yang menjadi kendala ini adalah pola kehidupannya ya, pola hidupnya ini ya. Pola perilaku. Pola perilaku masyarakatnya. Kadang itu ya banyak masyarakat yang punya jamban tapi tidak digunakan. Karena kalau nggak BAB di sungai katanya nggak enak. Nah, ini satu pertanyaan besar nih buat masyarakat. Kenapa? Padahal sudah ada jamban yang bisa digunakan untuk BAB, tapi kenapa masih ada perilaku buang air besar di sungai? Padahal dari segi kesehatan, dari segi lingkungan itu kurang menguntungkan. Nah, gimana nih Mbak, dari hasil sosialisasi dan advokasi tentu ditemukan jalan keluar kan? Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa diterapkan untuk sedikit demi sedikit mengubah perilaku masyarakat yang seperti ini? Ya, kita mengajak dari berbagai lapisan masyarakat ya.
dari tokoh masyarakat, kita Mm-mm. juga mengajak dari beberapa organisasi Mm-mm. masyarakat. Ayo kita bareng-bareng mensosialisasikan jangan BAB di sungai. Oke, jangan jangan buang sampah di Iya, sungai juga ya. jangan heeh, Heeh, itu karena lagi selain BAB juga masih banyak tuh heeh. masyarakat yang asal plung dibuang sampahnya Nah, sembarangan kayak gitu. Pampers pun kadang Heeh. dibuang ke sungai, Padahal Mbak. kalau misalkan mau kreatif, Pampers itu bisa diolah ya, Mbak Ina. Heeh, bisa dijadikan Seperti pot. Heeh. kunjungan kita di Desa Besuki waktu itu ya. Iya, iya. Heeh. Mm-mm. Terus yang ini nih baru-baru ini kan Pok Jampat melakukan lomba Ruhanisi Berkat ya, Mbak ya. Iya, Nah, itu kalau benar. boleh tahu kriteria penilaiannya seperti apa? Kemarin itu 50% dari STBM, Mm-mm. terus 25% dari perilaku masyarakat. Itu Mm-mm. bisa dilihat dari Kebiasaan berjalan kebiasaan gitu ya. sehari-hari Heeh. ya. Terus yang 25% itu dari pemanfaatan pekarangan. Oke, berarti ini satu kegiatan yang bersinergi dengan Pokja 3 juga Iya, ya? iya benar. Nah, kita juga ada dari Dinkes kemarin. Iya, kita tidak hanya Pokja 3 ya, Mbak Ayu. Heeh. Kita juga sinergi dengan Dinkes Heeh. dan juga ada beberapa Pokja 3 Oke. gitu. Sudah ketahuan ya pemenangnya ya? Iya, sudah kemarin Alhamdulillah. sudah dapat piala Heeh. kayaknya ya Oh, mungkin sama perlu hadiah. ditekankan juga nih Mbak Ina untuk persiapan Ruhanisi Berkat tahun depan Hmm. tentang kriteria rumah. Kriteria rumah ya Heeh. itu tidak perlu mewah. Oke. Lebih ke kelas B, rumah Heeh. kelas B, rumah sederhana tapi sudah ada jambannya, sudah sirkulasi udaranya sudah baik, Heeh. terus juga pemanfaatan pekarangannya sudah ada Sudah gitu, ada gitu ya. ya. Oke, Ruhanisi Berkat hadiahnya lumayan besar Lumayan. dan Tahun untuk ini tahun ini pemenangnya dari ini ya, dari Kecamatan Subuh ya. iya Heeh. dari Kecamatan Subuh, Desa Gunung Malang. Oke, selamat 5 juta 5 rupiah ya. juta 5 juta rupiah rupiah. tuh. Kemudian untuk yang stunting sendiri nih Mbak, Pokja 4 itu gimana nih ke depannya rencananya? Kedepannya Mm-mm. kita ada pilot project di Desa Olean. Oke, di Iya. Desa Olean. Itu kalau nggak salah ada sekitar berapa anak ya? Ada 60 Ada anak kalau nggak 60 salah. Iya, iya. 60-an gitu ya. 60-an anak. Ini salah satu jumlah yang lumayan fantastis untuk tempat yang tidak terlalu pelosok Iya, sebenarnya. kebetulan di kota ya, berada di Iya. kota. Itu analisa dari teman-teman di Pokja 4 itu seperti apa, Mbak? Kok bisa area yang di tengah kota itu justru angka stuntingnya tinggi? Itu ada data ya, yang pertama Mm-mm. ada data. Di Terus, tengah kota itu mm-mm. kan banyak kita sebagai orang tua itu kerja. Jadi kadang anak itu dititipkan ke nenek. Jadi kita tidak bisa mengontrol Mm-mm. gizi yang apa yang kadang Mm-mm. itu kan nenek kan dikasih gigi, dikasih Mm. apa Asalkan sembarangan. cucu bahagia gitu ya. Asal cucu bahagia gitu. Iya benar banget. Atau mungkin ini juga nih kalau ke pengasuh gitu ya. Pengasuh Iya. kan nggak mau ribet, orang tuanya nggak ada, daripada anaknya nangis, ya udahlah kasih apa aja Ah gitu iya, ya. pengalaman Mbak. Oh seperti itu juga Iya, terjadi juga pengalaman ya. terjadi gitu juga. Mm-mm. Jadi ketika saya keluar itu wis dikasih apa aja yang dimakan itu. Yang penting seneng aja gitu Iya, ya yang Mbak Ina. penting seneng. Padahal anak saya itu alergi akut loh. Oh, jadi ini ya langsung ada reaksi Langsung kesehatan ada kayak gitu ya. reaksi gitu. Terus untuk kegiatan pilot project sendiri dari Pokja 4 ini nanti apa nih Mbak rencananya yang akan diterapkan di Desa Olean? Kami akan memberikan PMT ya. Mm-hmm. Tidak hanya PMT, tapi kita juga akan sosialisasi ke beberapa posyandu yang ada di Desa Olean. Melakukan penimbangan secara berkala. Oke. Kalau harapannya sendiri nih Mbak dari kegiatan pilot project penurunan angka stunting di Olean itu seperti apa estimasi dari teman-teman di Pokja 4? Ya, kami berharap
stuntingnya turun ya, stuntingnya pasti. turun drastis. Dia bisa ya. ketawa loh, katanya soalnya judes Mbak Ina ini. Enggak ya teman-teman, ini Mbak Ina cuma wajahnya aja, cetakan pabriknya seperti itu. Aslinya dia bayi. Ya gimana Mbak, di ekspektasinya untuk Ya tentunya penurunan stunting ya, kalau bisa turun masih minimal 50% lah. itu sudah bagus ya. Sudah bagus. Ya, syukur-syukur bisa Ya, seperti syukur-syukur, ini. Targetnya Mbak Una zero stunting. Zero katanya nih. stunting ya. Ya kita berharap ya penurunan stunting, terus dan juga tidak ada penambahan stunting baru. Iya, amin. Mungkin ada ini Mbak closing statement yang ingin disampaikan buat teman-teman yang nonton podcastnya Sis yang hari ini, yang mungkin bisa memberi ajakan, masukan atau inspirasi apa gitu yang berhubungan dengan program-program Pokja 4. Tetap dampingi anak-anak, perhatikan kandungan gizinya, biasakan hidup sehat, karena yang besar berawal dari yang kecil, dari keluarga. Itu tadi bincang singkat kita di Sis Suara Ibu Situbondo. Terima kasih untuk waktunya Mbak Ina. Sama-sama, Saya Ayu yang bertugas pamit. Dan saya Ina Astuti. PKK Situbondo, Sinergi tanpa batas, Situbondo naik kelas.